seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas suatu realitas yang sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas. Apa pandangan gereja Katolik mengenai hal ini? Dan bagaimana kita sebagai umat Katolik seharusnya bersikap? Mari kita dalami bersama berdasarkan ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik. Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang tidak sesuai dengan norma moral dan agama, di mana seseorang menjalani hubungan di luar batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan, termasuk hubungan seksual di luar pernikahan. Kehamilan di luar pernikahan adalah salah satu konsekuensi dari pergaulan bebas. Hal ini tidak hanya berdampak pada ibu yang mengandung, tetapi juga pada anak yang akan lahir, keluarga, dan masyarakat. Menurut Katekismus Gereja Katolik 2337 mengajarkan tentang kesucian atau kemurnian sebagai panggilan semua orang, baik yang hidup dalam selibat maupun dalam perkawinan. Gereja menekankan bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam ikatan sakramen perkawinan karena memiliki makna kasih sejati dan keterbukaan terhadap kehidupan. Dosa seksual dan konsekuensinya. Dalam Katekismus Gereja Katolik 2353, gereja mengajarkan bahwa hubungan seksual di luar nikah atau perzinahan adalah dosa berat karena melanggar kesucian tubuh dan tujuan sejati dari hubungan suami istri dalam pernikahan. Dosa ini memiliki konsekuensi, dampak rohani, dampak sosial, dampak psikologis, dan dampak fisik. Namun, gereja juga mengajarkan bahwa setiap orang yang berdosa masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan menerima belas kasih Allah. Menurut Katekismus Gereja Katolik 1847. Pandangan gereja tentang anak yang lahir di luar nikah. Meski hubungan seksual di luar nikah adalah dosa, anak yang lahir tetap memiliki martabat dan hak yang sama dengan anak lainnya. Menurut Katekismus Gereja Katolik 2378 menegaskan bahwa setiap anak adalah anugerah dari Allah dan harus dihormati serta dicintai. Karena gereja menolak diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar nikah dan mendorong umat Allah untuk mendukung ibu yang mengalami kehamilan di luar nikah. Sikap gereja terhadap mereka yang terjatuh dalam dosa ini. Gereja tidak menghakimi tetapi mengundang setiap orang untuk bertobat. Menurut Katekismus Gereja Katolik 1422 mengajarkan bahwa dalam sakramen tobat, seseorang dapat menerima pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Langkah-langkah yang dianjurkan gereja bagi mereka yang terjatuh dalam dosa ini: bertobat dan mendekat kepada Tuhan, mengambil tanggung jawab, mencari dukungan dari gereja, memilih hidup baru yang kudus. Pencegahan pendidikan seksual berbasis iman. Untuk mencegah pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah, gereja menganjurkan pendidikan seksual yang benar sesuai dengan iman Katolik menurut Katekismus Gereja Katolik 2526 sampai 2527. Prinsip utama dalam pendidikan seksual menurut gereja menanamkan kesucian dan pengendalian diri, mengajarkan nilai sakramen perkawinan, mendorong hubungan sehat yang berpusat pada Kristus, melibatkan keluarga dalam mendidik anak tentang moralitas. Saudara-saudari, Gereja Katolik tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang telah jatuh dalam dosa pergaulan bebas. Jika kamu mengalami kehamilan di luar nikah, ingatlah bahwa kamu tetap berharga di mata Tuhan. Kamu yang anak yang kamu kandung adalah berkat, bukan kutukan. Tuhan mengundang kamu untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dan bagi kita semua, marilah kita menjalani hidup dengan kesucian dan menjauhi pergaulan bebas. Karena dengan hidup dalam kesucian,
kita semakin dekat dengan Tuhan dan menemukan kebahagiaan sejati.